Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ini kita kembali melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang ke-12 yaitu bab al-hathi al-izdiyad minal khair fi awakhiril umur, yaitu bab yang memberikan motivasi bagi kita, mendorong kita untuk menambah dan memperbanyak melakukan kebaikan di akhir umur. Dalam bab ini disebutkan satu ayat dan dua hadis Nabi SAW. Yang pertama itu firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah SWT mengatakan, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang, yang mana hendaknya di dalam umur tersebut hendaknya kalian mengambil pelajaran, dan yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang ingin mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian nadhir, yaitu pemberi peringatan. Dalam tafsirnya disebutkan an-nadhir diartikan pemberi peringatan itu adalah, salah satu penafsirannya adalah asy-syayyid, yaitu uban. Di mana Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, kami, kata Allah SWT, bukankah kami telah memberikan kepada anda umur yang panjang, yang mesti dengan umur itu kita mengambil pelajaran. Allah SWT memberikan umur yang panjang, maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Apalagi ketika sudah datang pemberi peringatan. Yang pemberi peringatan di sini salah satunya tadi yaitu uban, rambutnya sudah mulai memutih. Maka itu adalah peringatan bahwasanya umurnya sudah panjang dan sudah dekat kepada kematian. Maka Allah SWT mengingatkan di sini, umur yang Allah berikan untuk kita gunakan beribadah kepada Allah SWT. Di mana bab sebelumnya itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka ketika kita diberikan umur yang panjang, dan itulah hakikat dari kehidupan dunia, Allah SWT memberikan umur, memberikan kesehatan, maka hendaknya kita gunakan sebaik mungkin. Allah SWT sampai bersumpah dengan waktu, ya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu kecuali orang yang dia beriman dan beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat yang mulia ini. Allah SWT memberikan kita umur, memberikan kepada kita waktu untuk beramal. Karena hakikatnya dari kehidupan dunia ini adalah untuk beramal, untuk kita bermujahadah kepada Allah SWT, di mana tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT ke dunia ini untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk main-main kita ke dunia ini, tapi untuk beribadah kepada Allah. Maka umur yang Allah sudah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang bermanfaat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, untuk beribadah kepada Allah SWT, melakukan amal kebaikan. Dan juga apalagi kalau kita di akhir umur, maksudnya sudah mulai datang uban, berarti sudah mulai mendekati yang kematian, maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Kalau sudah ada peringatan yang memberi peringatan, mestinya kita ya
berhenti dari perbuatan yang misalnya tadinya lalai atau jatuh pada perbuatan dosa dan sebagainya, karena sudah datang peringatan. Ibaratnya alarm, yaitu peringatan, pemberi peringatan sudah ada, sudah berdiri, sudah datang. Jadi kita bersiap, tidak lalai tapi waspada, siap siaga. Kemudian di sini disebutkan dua hadis. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'dzarallahu illa imri'in akhkhara ajalahu hatta balagha sittina sana." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan uzur kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia umur, sudah Allah akhirkan ajalnya. Allah berikan kepadanya umur sampai 60 tahun. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengatakan Allah tidak memberikan uzur lagi, maksudnya memberikan dispensasi, keringanan kepada orang yang kalau umurnya sudah 60 tahun masih belum sadar juga, itu maksudnya. Sudah Allah berikan umur yang panjang. Kalau kita bisa bayangkan, atau kita hitung ya, 60 tahun berarti taruhlah dia baliknya itu 15 tahun. Berarti 15 ke 60 berarti sekitar 45 tahun. Itu 45 tahun dia hidup di dunia ini. Sudah umur 60 masih belum sadar juga, maka Allah tidak berikan dispensasi. Kalau mungkin masih muda ya 20-30 tahun, kata orang ya masih muda, masih banyak hura-huranya, main-mainnya. Tapi kalau sudah 60 masih main-main, ya kapan mau sungguh-sungguhnya? Kapan mau benar-benarnya? Kapan seriusnya untuk beribadah kepada Allah SWT? Dan juga disebutkan juga umur 60 tahun itu, kata Nabi SAW, kalau orang sudah umur 60 tahun tidak diberikan uzur, agar dia tentunya lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Wa qala man tajawazu dzalika, yaitu umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewatinya. Itu rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70. Kalau sudah umur 60 masih belum serius dalam beribadah kepada Allah SWT, maka ini boleh kita katakan kebangetan, keterlaluan. Maka disebutkan bukan saja umur 60, tapi dalam salah satu penafsiran dari ayat yang kita bacakan tadi An-Nadir, yaitu pemberi peringatan itu adalah umur 40. Itu disebutkan seorang kalau sudah di umur 40 mestinya dia sudah mulai memikirkan akhirat. Bukan berarti sebelumnya tidak memikirkan akhirat, tapi mestinya lebih fokus. Makanya disebutkan oleh para sahabat, sebagian para sahabat mengatakan bahwasanya kami dulu kalau sudah umurnya 40, seseorang sudah mulai umurnya sudah 40, maka mereka mulai fokus beribadah kepada Allah SWT. Lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Dan Allah juga sebutkan ketika umur 40, falamma balagha asyuddahu falamma balagha 40 sana, yaitu ketika dia sampai pada umur 40 tahun. Itu adalah umur yang sudah matang. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW diutus menjadi nabi berapa umurnya? 40 tahun. Matang dari sisi pemikiran, dari sisi fisiknya dan sebagainya. Maka umur 40 itu mestinya seorang yang sudah mulai fokus untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak lagi mungkin kalau umur 20-30 dia masih banyak hura-hura, main-main dan sebagainya. Tapi kalau umur 40 disebutkan di antara penduduk Madinah di zaman dahulu, mereka kalau sudah mulai umur 40 sudah fokus ibadah. Sudah enggak ikut yang lain-lain lagi, enggak ikut hura-hura dan sebagainya. Maka ini penting bagi kita. Kenapa? Karena memang di satu sisi yang kita nggak tahu kita sampai umur sekian atau
enggak. Umur 40 atau umur 60 belum tahu, enggak ada yang jamin. Tapi ini secara umum, walaupun ini disebutkan umur 40 atau 60, tapi ini secara umum. Walaupun apa? Ya tidak ada yang tahu ajal. Ya mestinya seorang bersiap atau seorang dia mempersiapkan diri untuk beramal sebagai bekal setelah kematian, karena dia nggak tahu kapan malaikat maut mendatanginya. Tapi ini bicara tentang secara umum, rata-rata. Ya, mestinya kalau sudah umur 40 tahun maka hendaknya orang sudah mulai fokus ibadah kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Maka dia semangatnya untuk ke akhirat lebih tinggi daripada dunia, di mana dia lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Lebih banyak yang dipikirkan akhirat mestinya, tidak lagi dunia. Apalagi tadi sudah disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau sudah umurnya 60 tahun, maka hendaknya ya seorang ya mempersiapkan diri, karena kita tahu bahwasanya ya hidup di dunia ini sementara. Dan Nabi mengatakan ya umur umatku tidak lebih dari 60 sampai 70, ya antara 60 70. Sedikit yang melewatinya. Maka ini Nabi SAW secara tidak langsung di sini memberikan dorongan kepada kita, motivasi agar beribadah kepada Allah SWT. Kalau sudah umur 40 ya itu mestinya sudah mulai fokus, lebih banyak memikirkan akhirat daripada sibuk dengan dunia. Mestinya sampai umurnya 60. Kalau sudah 60 tidak diberi dispensasi, kata Nabi SAW. Ketika seorang dia sudah umur 60 kemudian masih sibuk dengan dunia, tidak memikirkan akhirat, maka ini tentunya kapan dia lagi akan fokus beribadah kepada Allah SWT. Kemudian hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Yaitu disebutkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan nanti di akhirat sebagaimana dia meninggal. Setiap manusia akan dibangkitkan di akhirat, di mahsyar, sebagaimana dia meninggal. Apa artinya? Kalau kita meninggalnya husnul khatimah, maka akan dibangkitkan dengan seperti itu. Ada orang yang meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, dia dibangkitkan seperti itu. Ada yang lagi sholat dia meninggal, maka itu husnul khatimah, dia akan dibangkitkan seperti itu juga. Orang yang dia meninggal ketika haji dan umrah, maka dia dibangkitkan dengan bertalbiyah, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Maka seorang dibangkitkan oleh Allah SWT bagaimana dia meninggalnya. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan baik itu harus dipersiapkan. Gak bisa kita hanya sekedar berdoa, ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Benar berdoa, tapi harus ada usaha. Bagaimana kita bisa ingin husnul khatimah? Ya mengerjakan perbuatan yang baik. Karena seorang itu sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, berarti kita harusnya banyak baca Al-Quran. Dan tentunya orang yang sering baca Al-Quran, ya diasumsikan dia akan meninggal dalam baca Al-Quran. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat misalnya, maka kita memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Karena orang yang seperti itu tentunya diharapkan dia meninggal dalam keadaan sholat. Seorang yang dia meninggal dalam keadaan berzikir dan sebagainya, melakukan amal kebaikan, maka kalau kita ingin husnul khatimah, maka tentunya kita mempersiapkan itu dari sekarang. Jadi husnul khatimah itu enggak ujuk-ujuk, akhirnya serta-merta gitu, bisa aja nanti di akhir ketika kita meninggal. Enggak bisa seperti itu. Justru orang sesuai dengan kebiasaan dia. Alhamdulillah, ada orang yang dia suka musik, akhirnya dia meninggal dalam keadaan nyanyi-nyanyi. Sudah ditalkinkan la ilaha illallah, dia masih nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah. Ada yang suka berjudi misalnya, sudah ditalkinkan tangannya main-main. Ada yang suka mabuk-mabuk, maka dia teler ketika dia meninggal. Alhamdulillah. Sesuai dengan kebiasaan.
Maka kalau kita ingin husnul khatimah, tentunya kita semua ingin. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim, karena sungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Akhirnya baik atau tidak? Di akhir, bukan di awal. Jadi seorang di awal kehidupannya mungkin dia belum mengerti, mungkin dia tuh pada perbuatan yang dilarang dan sebagainya, tapi dia bertobat, kemudian dia beribadah kepada Allah SWT, husnul khatimah. Maka itu yang dilihat, dan itu yang dicari, bahwasanya seorang ingin, kita semua ingin husnul khatimah. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk husnul khatimah? Ya kita memperbanyak ibadah mulai dari sekarang. Kita membiasakan sesuatu yang baik. Maka seorang akan meninggal dengan kebiasaannya. Jadi kalau dia mempunyai kebiasaan seperti tadi kita sebutkan membaca Al-Quran, maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Seorang yang dia memiliki kebiasaan membantu orang, bersedekah dan sebagainya, dia akan meninggal dalam keadaan itu. Maka seorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Kebiasaan dia selama dia masih sehat, ketika dia muda. Apa kebiasaannya? Maka itulah dia akan meninggal ini. Dan seorang ketika dia meninggal dalam keadaan tersebut, dia dibangkitkan juga seperti itu. Maka ini berarti berkaitan. Maka hendaknya kita, Bapak dan Ibu dalam hati Allah SWT, ini hadis-hadis ini menganjurkan kita, mendorong kita agar kita ya senantiasa memperbanyak kebaikan di akhir umur kita. Supaya apa? Husnul khatimah, itu tujuannya. Supaya kita husnul khatimah, sehingga kita ya meninggal dalam keadaan baik. Di dunia ini kita berpisah, ruh dan jasad kita di dunia ini dalam keadaan baik. Kemudian juga kita dibangkitkan oleh Allah SWT nanti di akhirat juga dengan keadaan yang baik. Itu semua yang bergantung kita, amalan kita hari ini. Maka sekali lagi, kalau kita ingin yang kebaikan, ya tentunya kita membiasakan yang baik. Karena memang seseorang itu seperti dalam pepatah disebutkan likulli imri'in ma ta'awwada, seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya baik, dia akan melakukan itu. Maka ini mungkin kita bisa atau melihat ya, mungkin saudara kita, tetangga kita dan sebagainya, bagaimana dia misalnya dalam keadaan sakaratul maut dan sebagainya, itu menjadi pelajaran buat kita. Ya, seperti tadi kita sebutkan, ada orang yang dia kita talkinkan, dia justru nyanyi-nyanyi. Karena apa? Memang dia kebiasaan nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya di sini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi ya, ini bab ini khusus ya. Di awakhirul umur, ya, ketika kita umur sudah 40 tahun ke atas, yang Allah SWT sebutkan kalau sudah sampai umur 40 tahun itu sudah sempurna. Sempurna pemikirannya, sudah matang dia berpikir, enggak ugal-ugalan lagi. Maka hendaknya ketika sudah mulai seperti itu, hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Apalagi kalau umur kita sudah mendekati 60 tahun ya. Maka tentunya ajal tentunya lebih dekat kepada kita dibandingkan orang-orang yang masih umurnya 20-30 tahun. Walaupun ya tidak ada yang menjamin, tapi kebiasaannya ini ajal itu semakin dekat kepada orang yang umurnya semakin dekat dengan angka 60. Karena memang itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka hadis-hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekali lagi bahwasanya ya, kehidupan kita di dunia hanya sebentar. Kita tidak akan lama di dunia ini. Ini perlu kita ingat. Kalau kita yang sudah bekerja, berusaha dari pagi sampai sore, bekerja sekian belas 10 tahun ya. Ingat bahwasanya kerja kita itu hanya untuk dunia. Ini perlu kita memikirkan untuk akhirat kita. Mungkin kita bekerja untuk memenuhi kehidupan dunia, kebutuhan dunia. Ya, itu tidak tercela, bagus. Tapi jangan lupa kita mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Itu yang lebih penting. Karena kehidupan akhirat itu yang sebenarnya. Karena kita hidup di dunia cuma berapa tahun Bapak Ibu? Mungkin 60-70 tahun. Tapi hidup akhirat itu sebenarnya Enggak ada matinya lagi. Selamanya hidup di akhirat. Bagaimana kita bisa bahagia di akhirat? Dengan kita bersiapkan, dengan beribadah kepada Allah SWT di dunia ini dalam waktu yang Allah berikan ini. Jadi jangan kita sia-siakan waktu.
umur yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan dari yang besar sampai yang kecil, kita nggak menganggap remeh. Oh ini amalan kecil, oh ini amalan yang besar. Tidak. Segala sesuatu yang bermanfaat, baik diri kita atau orang lain, amalan yang itu baik itu menurut kita kecil, tapi bisa jadi itu besar di sisi Allah SWT. Maka kita tidak menganggap remeh. Kita hendaknya bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga catatan amal baik kita lebih banyak daripada keburukan. Apalagi yang pada pertemuan yang lalu sudah sebutkan bahwasanya ya antara kebaikan, antara surga dan neraka itu sangat dekat ya. Surga dan neraka itu dekat. Kata Nabi kemarin apa? Bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal. Begitu juga neraka. Maksudnya apa? Amalan menuju surga itu sangat dekat. Kalau kita mau, mudah, gampang, bisa kita melakukannya. Begitu juga amalan menuju neraka. Tinggal kita memilih sebenarnya hari ini. Kita mau memilih amalan ke surga atau amalan ke neraka. Tapi memang kita lihat, sebagaimana juga disebutkan pada bab yang dulu, ya jalan menuju surga itu memang berat, susah, tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan jalan menuju neraka itu sangat indah mungkin menurut sebagian orang. Walaupun pada hakikatnya itu adalah suatu hal yang menyiksa sebenarnya. Maka di sini hendaknya kita tidak tertipu dengan dunia yang sebentar. Bagaimanapun ya keindahan dunia dan sebagainya itu hanya menipu. Dan itulah ujian dunia. Jadi sengaja Allah SWT ya menciptakan dunia ini indah, hijau dan sebagainya itu sebagai ujian. Itu ujian namanya. Sebab kalau seandainya dunia ini nggak indah, nggak ada orang yang mencari dunia, nggak ada orang yang berlomba-lomba terhadap dunia. Tapi Allah SWT buat dunia itu indah, bagus, supaya jadi ujian bagi kita. Siapa yang ingat pesan Allah untuk kita benar-benar memperhatikan hakikat kehidupan ini, atau kita malah tertipu dengan keindahan dunia yang semu. Karena keindahan dunia ya semu, tidak hakiki, tidak sebenarnya. Nah, mungkin cukup pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat.